Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-khassah hamdan yuafi nu'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya wasi'al maghfirah. Man yahdillaha fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man ihtada ala ahli sidqi wal wafa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah ya ahli syafi'ah wa sayyiduna sayyidus sadah wa habibuna habibullah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi al-qarabah wa sahbihi karimah amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Profesor Dr. Saifuddin Sabda MAG, serta kepada kawan-kawan sekalian yang sedang berbahagia. Izinkanlah saya beserta teman saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yang mana makalah ini berjudul Pendekatan, Metode, dan Teknik-Teknik Pendidikan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fahrul Razi, dan juga teman saya yaitu saudari Pirnanisa. Dalam makalah ini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah pendekatan pendidikan, yang kedua metode-metode pendidikan, yang ketiga teknik-teknik pendidikan. Memasuki poin pertama pada pembahasan kali ini, yaitu tentang pendekatan pendidikan. Pengertian pembelajaran adalah mengorganisasikan siswa secara individu, kelompok, dan klasikal. Kemudian menganalisa posisi guru, siswa dalam mengelompokkan pesan baik secara ekspositori maupun inquiry. Kemudian mengenal kemampuan-kemampuan yang akan dicapai pembelajaran di bidang kognitif, efektif, dan juga keterampilan. Kemudian menerapkan proses pembelajaran secara deduktif dan induktif. Pendekatan adalah mendeskripsikan hakikat apa yang akan dilakukan dalam memecahkan suatu masalah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan dapat berwujud cara pandang, filsafat, atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Pendekatan yang biasa digunakan oleh guru dalam memecahkan masalah adalah pendekatan sistem. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Roji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode pendidikan. Nah, jadi pengertian dari metode-metode pendidikan menurut Sulh Abdul Aziz sebagaimana mestinya dikutip oleh Rama Ulis bahwasanya metode dalam berdiskusi Arab itu dikenal dengan istilah turikoh, yang artinya langkah-langkah yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi sedangkan pendidikan itu menurut Ahmad Marimba ialah sebuah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik tadi terhadap perkembangan jasmaninya maupun rohani si yang terdidik tadi menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Kemudian kita akan mengenal macam-macamnya. Nah, jadi macam-macamnya yang pertama ada metode internal materi. Nah, maksudnya apa internal materi ini? Maksudnya ialah bahwasanya pemahaman materi pendidik itu harus meliputi teks maupun non-teks. Nah, jadi dibedakan itu dapat menjadi metode deduktif, induktif, dan metode dialog atau diskusi. Nah, kemudian metode eksternal materi. Ini apa sih? Nah, jadi suatu pelaksanaan proses pendidikan tentunya tidak cukup hanya pada pemahaman materi saja. Namun yang paling penting ialah pelaksanaan pendidikan tersebut, ya, seperti pendemonstrasian dan transformasi. Nah, ya disebut dengan eksternal tadi. Nah, jadi metode ini dibedakan menjadi 2, metode teladan. Nah, teladan, kemudian cerita, serta pembiasaan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip-prinsipnya apa saja sih? Prinsip-prinsipnya itu yang pertama adalah motivasi. Nah, jadi harus ada dorongan agar peserta didik itu aktif dalam mengikuti pelajaran. Kemudian ada perhatian, peragaan, apresiasi, dan individualitas.
Kemudian, terakhir itu ada metode pendidikan dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an, pendidikan religius itu bahwasanya manusia itu diciptakan memiliki potensi dasar fitrah atau bakat agama. Nah, jadi ada pendekatan filosofis, ada pendekatan rasio kultural, dan ada pendekatan scientific. Nah, jadi kita harus mengetahui metode ini yang mana itu ada juga di dalam Al-Qur'an. Kemudian lanjut, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik metode pendidikan. Yang pertama, pengertian. Jadi, teknik supervisi pendidikan itu adalah alat yang mana itu digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang mana pada akhirnya itu kita dapat melakukan perbaikan pengajaran sesuai dengan kondisi kita. Kemudian teknik-teknik pendidikan itu terbagi menjadi dua, ada teknik individual supervisi dan teknik kelompok supervisi. Nah, jadi berikut ada beberapa yang termasuk dalam teknik dalam individual. Individual sendiri ialah sendirian. Nah, jadi yang pertama teknik kunjungan kelas, kemudian teknik observasi kelas, kemudian ada percakapan pribadi, percakapan kelompok, intervisitasi, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, menilai diri sendiri, dan yang terakhir ialah supervisi yang memakai para siswa. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada teknik dalam kelompok supervisi. Yang pertama itu ada pertemuan orientasi bagi guru baru. Nah, kemudian ada rapat guru, ada studi kelompok antar guru, ada diskusi, ada workshop, tukar-menukar pengalaman, teknik diskusi panel, dan teknik seminar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita harus juga mengetahui kelebihan dan kelemahan teknik-teknik pendidikan. Nah, jadi ada beberapa nih kelemahan dalam teknik-teknik tadi. Yang pertama itu banyaknya biaya dan waktu yang itu kurang tepat, kemudian sekolah jadi kurang efektif, kemudian perlu penyediaan waktu yang tepat, jadi harus ada waktu yang tepat dalam melaksanakan ini tersebut, kemudian tidak mencerminkan keadaan sehari-hari, iya benar, kemudian kurang demokratis, kemudian mengganggu kelas lain, nah sedangkan kelas sendiri ditinggalkan, ya kan? Kemudian agak sulit menentukan dan cukup menyita waktu, jadi waktunya tuh banyak terbuang seperti itu. Kemudian kelebihannya itu dapat mengetahui kelebihan yang mana kita dapat kembangkan, kemudian mengetahui kelemahan itu harus diperbaiki. Nah, memberikan saran sesuatu dengan kebutuhan kita pada saat teknik tadi. Kemudian bantuan diberikan kepada seluruh guru itu dalam satu kali pertemuan. Nah, pertukaran pikiran secara umum. Nah, jadi ini termasuk kelebihan juga, ya kan? Dan hal-hal yang baik dapat dicontoh dan kemudian memberikan bimbingan yang aktual. Kemudian guru itu dapat menunjukkan hasil usahanya, kemudian dapat melayani kebutuhan khusus di tempat tersebut, ya kan? Kemudian kelebihan terakhirnya ialah mengetahui kelemahan tadi, ya kan? Dan kita bisa pada intinya itu mengembangkan kelebihan kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.